Jadi Jokowi itu membuka diri. Ya Cina sama aja. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Saya langsung pada Pak Sri Bintang Pamungkas. Apa kabar nih Pak? Lama tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya heran Pak Nasaruddin Samsudin, orang Serambi Aceh, masih mengatakan dengan bahasa halus bahwa orang-orang pribumi Jakarta itu dibikin tidak betah. Bukan begitu bahasanya Pak. Kita itu mau digusur sama Cina. Kita itu mau digusur, pribumi dan Islam itu mau digusur. Dan itu sudah sejak 1200-an. 1200-an itu sudah ada. 1200 apa nih? Tahun 1200. Oh, tahun 1200. Jadi sejak Kertanegara, sejak dikirimnya Mengci lalu dipotong telinganya sama Kertanegara, itu indikasi Cina mau menjarah Indonesia, mau menguasai Indonesia. Itu Nusantara itu sudah ada. Bagaimana Raden Wijaya menggempur mereka 40.000 pasukan Tartar gabungan Cina sama Mongol ketika mau setelah itu mendirikan Majapahit. Itu sudah ada. Jadi ini semua itu adalah rekayasa, dan rekayasa itu kembali sebelumnya lah. Jepang itu, atau pertanyaannya, kenapa Indonesia yang mau dicaplok gitu kan? Kenapa tidak Malaysia, kenapa tidak Thailand, kenapa tidak yang lain gitu kan? Jadi ini Indonesia itu memang sudah rencana, bukan soal karena masalah global, bukan. Itu hanya aksesoris. Ya salah analisis saya kira. Yang mau dicaplok itu memang Indonesia. Jadi Jepang itu mengatakan negara yang kaya raya begitu kok kemudian didiamkan saja. Kalau gitu kita manfaatkan. Itu kata-kata itu kemudian diambil alih oleh Panglima Angkatan Laut Jepang dengan semboyan apa tuh, mendirikan Asia Timur Raya. Dan Jepang tuh masuk ke Indonesia itu persis seperti yang dibikin oleh Jokowi dengan tol laut serta poros maritimnya. Jadi Jokowi itu membuka diri. Ya Cina sama aja. Betul. Dan ini sudah dimulai sejak sebelum tahun 60. Anda ingat BTI, Barisan Tani Indonesia, yang dipersenjatai sama Cina? Itu orangnya itu sudah masuk ke Indonesia, hanya kemudian gagal. 65 itu beberapa kapal itu sudah bersandar, masih bersandar di Tanjung Priok dan belum dibongkar. Tapi mendadak muncul peristiwa 65 gara-gara Pak Soeharto
dendam sama Yani karena ditempeleng akibat korupsi di Diponegoro. Maka muncullah peristiwa 65 dan teraborsi rencana Cina dengan BTI mau menguasai Indonesia. Tetapi Cina ini dari dulu sampai sekarang yang modelnya kayak Ahok itu, ya, untuk menghadapi Kalijodo kan dia kumpulkan ada Pangdam, ada Panglima Kostrad, ada Danjen Kopassus, ada Kepolisian dan Lanut Halim, kemudian ada Kapolda. Cara mereka begitu mendekati penguasa, khususnya TNI, ABRI. Pak Harto juga dibegitukan oleh si SES, si Limpianku, Limpianki dan yang lain-lain itu. Dan rencana mereka memang jelas, mau menggusur pribumi dan Islam, mau menjadikan Indonesia jadi Singapura. Itu sudah jelas. Apa yang mereka lakukan sekarang ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Persis, menguasai industri, menguasai ekonomi, habis itu menguasai wilayah. Dan Jawa Barat itu kenapa ada kereta api cepat dan lain sebagainya, itu karena Jawa Barat itu orang-orang Sunda, itu suku Sunda itu nomor 2 di Indonesia. Nomor pertama adalah Jawa. Nah, Cina ini pengen menjadi nomor 2-nya. Jadi Jawa Barat harus dihabisi dulu, dikuasai dulu. Dan kereta api cepat itu merupakan tonggak sejarah hegemoni Cina di Indonesia. Dan itu tanahnya sudah disiapkan semua. Cikarang, ya, apa tuh namanya, apa namanya, Sinarland, Sumarekon, ya, itu semua sudah disiapkan. Jadi ini memang begitu. Kenapa tiba-tiba Jokowi memaksakan itu? Ya karena itu. Dan di UI kan tanggal 27 Februari tahun lalu didekatkan sudah disampaikan bahwa ada 10 juta orang Cina untuk masuk ke Indonesia. 10 juta. Ya, itu berupa buruh-buruh sekarang sudah ratusan ribu masuk ke Indonesia, ya. Di Banten, bahkan di Irian Jaya bikin pabrik serta sawah, itu orang-orang Cina. Jati Gede, ya. Dan itu Sumedang, Majalengka sampai ke Kuningan tuh sudah disiapkan dengan industrial estate. Si sempat namanya anaknya Mohtar itu Jim Sriadi sudah menggalang dana untuk membuat pangkalan udara di Majalengka serta peti kemas di Cirebon, ya. Oh, itu semua rekayasa, bukan sekedar rencana. Jokowi itu rencana, termasuk rencana. Kenapa Jokowi? Ya artinya begini. Pertangan asing juga besar, asing yang. Jadi Pak Harto harus jatuh, itu Amerika. Bill Clinton datang ke Indonesia 94, minta tolong sama Jim Sriadi supaya Pak Harto digulingkan. Akhirnya terguling juga, ya. Dan kalau Anda lihat konstitusi kita, kenapa Habibie tidak bisa sampai 2003? Karena dia menggantikan Pak Harto kan sesuai dengan konstitusi kita sampai 2003. Tapi kenapa ada pemilu 99? Itu bagian daripada rekayasa. Kenapa Undang-Undang Dasar 45 harus diubah? Itu rekayasa mereka, bagian daripada rekayasa mereka. Karena pasal 6 antara lain menyebutkan calon presiden harus pribumi asli dihapus, MPR dimandulkan sehingga tidak ada lembaga tertinggi negara, ya.
pasal 33 diubah sehingga menjadi kapitalis neoliberalis. Itu semua adalah bagian daripada rekayasa asing dan asing. Megawati ketika menjual Jokowi, ya, dari Juanda, Surabaya menuju ke Manila, ketemu John Kerry, ya, lalu berangkat ke Beijing ketemu sama Xi Jinping, lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Yusuf Kala yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia. Seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damien Kingsbury, mengatakan saya sudah mendapat proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Artinya apa? Sama seperti Timor Timur, begitu ada referendum, begitu Papua hilang. Lalu Bappenas didanai sama Amerika, membuat master plan percepatan ekonomi Indonesia, ya, MP3EI, ya. Dan kenapa Indonesia dibagi menjadi 6, ya, 6 koridor, ya. Lalu muncullah rumor. Karena apa? 6 wilayah itu mirip dengan 6 wilayah Yugoslavia yang kemudian sama Bros Tito disatukan menjadi Yugoslavia. Sekarang dipecah lagi menjadi 6, ya, antara lain lewat perang Bosnia, Herzegovina dan Serbia, pecah menjadi 6. Nah, muncullah istilah balkanisasi. Indonesia juga begitu, kebetulan juga 6 juga, ya kan? Nah, rumornya mengatakan bahwa Papua sama Maluku untuk Amerika, kemudian Sumatera Jawa untuk Cina. Rumor atau skenario, Pak? Saya kira kalau itu diucapkan oleh Hendro Priyono, kemudian kemungkinan besar menjadi nyata itu, ya. Kalimantan sama Inggris, Sulawesi menjadi Perancis dan Kanada. Kanada ini adalah negara pertama yang menjanjikan dana IGGI pada tahun 67 ketika Pak Harto menyusun tim Sultan ke Jenewa dan membentuk IGGI. Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Bali itu Australia dan New Zealand. Jadi udah lengkap kira-kira. Tidak berarti mesti harus mereka itu menjadi negara-negara tersendiri yang lalu dikuasai mereka, bukan. Kemungkinan ya seperti Jakarta itu semuanya dikendalikan oleh si Ahok, ya kan. Nanti adalah pengendali protektorat semacam itu, ya. Katanya kan Papua Nugini itu merdeka, ternyata enggak kan, dia di bawah protektorat Australia dan Amerika. Jadi semacam itu, Pak Bintang. ya. Menurut Bapak, Cina-Cina ini kalau begitu harus diapain, Pak? Harus diusir. Oh iya harus diusir. Kalau kita tahu sejak zaman Belanda Cina itu gede kepala karena dia menjadi warga negara kelas 2 setelah Belanda, ya kan? Dan Indonesia ini bersama Arab dan lain sebagainya, ya, India. Melayu itu memang kelas kambing. Nah, itu masih mau dibawa sampai sekarang. Jadi mereka itu memang merasa mempunyai kelas yang lebih tinggi dari kita. Itu orang Cina datang mengatakan, Pak, memang Cina-Cina itu begitu. Dia itu awalnya nyewa kamar di rumah kita, tapi lama-lama rumah kita menjadi milik mereka. Itu seperti itu. Itu bagian daripada rekayasa, bagian daripada
perilaku Cina. Satu lagi Pak, kalau Cina itu masuk Islam gimana Pak? Kenapa? Kalau Cina itu masuk Islam? Pura-pura. Iya kan? Baik, baik. Jokowi kan pura-pura juga tuh. Awalnya kan diketahui sama para wartawan, kok ngambil air wudhunya kok salah gitu kan. Terus kemudian ketemu di Jombang atau siapa dengan Khofifah mengatakan Mbak Khofifah aja yang menjadi imam. Ini kan pura-pura. Iya. Baik, Jadi, Pak Bintang. Terima kasih. Terpaksa saya cut dulu. Tambahan. Oh, tambahan. Ini memang bahaya besar. Bahaya besar. Dan kita harus merdeka, memerdekakan Indonesia dari mereka supaya jangan jadi Palestina kayak di sama Israel. Baik. Takbir. Ya, ini luar biasa, khasnya Pak Bintang masih ada. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.